Awalnya keledai itu dinaikin Luqman Al-Hakim. Begitu berjalan lewat ke tempat kerumunan orang, lalu orang-orang menggunjing. Itu aki-aki gak punya perasaan. Anak kecil suruh jalan kaki, dia naik keledai. Kedengaran oleh Luqman, akhirnya Luqman turun. Nanya ke cucunya, "Dek, masa kakek disebut gak punya hati? Udah ganti kamu yang naik keledai, kakek yang jalan." Jalanlah. Kakeknya Luqman Al-Hakim jalan, cucunya naik keledai. Lewat ke kerumunan orang banyak. Orang-orang menggunjing lagi. Itu anak-anak gak punya hati. Masa aki-aki suruh jalan, dia naik enak-enakan naik keledai. Tidak tahu diri. Akhirnya bilang lagi cucunya, "Kayak masa gua gak sebut gak punya hati? Ya udah deh, kalau begitu ini keledai dinaikin berdua aja dah." Dinaikin berdua. Begitu dinaikin berdua, lewat lagi ke kerumunan orang banyak. Kata orang-orang banyak, kejam gitu. Keledai kan udah kecil, masa dinaikin berdua? Akhirnya dua-duanya turun. Wah, sekarang ngambil kesimpulannya begini aja, gak usah ada yang naik keledai, kita jalan kaki aja. Jalan keledai gak dinaikin, cucunya jalan, kakeknya juga jalan. Lewat ke kerumunan orang banyak. Apa kata orang-orang banyak? Bodoh amat itu orang. Tunggangan ada kagak dinaikin, malah pada jalan. Akhirnya apa kata Luqman Al-Hakim? Ridon nas jami'uhum la adri. Kalau kita mencari ridhonya manusia, seluruhnya tidak bakalan ketemu. Jadi kalau kita mencari ridho untuk keseluruhan, setuju orang-orang itu gak bakalan setuju. Ya. Makanya kan kadang-kadang bingung, saya kesini gak enak sama sini, saya sini enak sama sini, mana nih ya saya? Karena kita mencarinya ridho manusia, akhirnya bingung, terasa sempit. Kata Allah di dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa orang yang berpaling dari zikir, berarti bingung yang begitu, rasa sempit, kemana yang harus dipilih? Zikirnya yang harus ditanyakan. Zikirnya, jangan bingung kesana kemari. Kalau kata Pak Jarif, Ari Suryalaya bukan mau Ari Abah menitipkan apa ke kita? LD, ya udah LD. Sempit. Kalau kita mencari ridho manusia, kalau kita perasaan kita sempit, di mana dikirnya kita? Bahkan ayat selanjutnya, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan berjalan di hari kiamat menjadi orang buta di hari kiamat. Tapi sesungguhnya jangankan di hari kiamat, orang yang tidak dikir mah, yang berpaling dari dikir mah, berjalannya juga seperti orang buta. Di dunia berjalan seperti orang buta, tidak tahu halal, tidak tahu haram. Sebetulnya bukan tidak tahu, tapi tidak takut untuk melaksanakan haram,
dan tidak ada keinginan secara semangat, kalau kata Ustadz Sahrul secara kontinu dan istiqomah, padahal istiqomah teh kontinu kontinu dan istiqomah. Kalau tidak ada zikir kepada Allah, kalau tidak berzikir kepada Allah, kenapa? Karena setiap melaksanakan apa yang kebenaran yang kita lakukan, tidak ingat kepada yang memerintahkannya kebenaran. Dan setiap kita melanggar aturan yang salah, kita tidak ingat kepada yang memberikan aturan yang salah. Makanya kata pengarsa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur, beliau mencuplik daripada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak Kenapa? Karena yang berimanlah yang mampu menerima amanah. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan al-imanu qalidul fatir. Al-imanu amanah la imanan liman la amanatalah. Iman itu orang yang mampu menerima amanah. Tidak termasuk orang yang beriman kalau orang yang melalaikan amanah. Orang-orang yang beriman berzikirlah yang banyak. Kalau orang thariqah udah gak usah dijawab lagi, zikir yang banyak yang seperti apa. Kalau orang thariqah udah pada paham. Kalau kata Pak Ketua mah lisannya mengucap, hatinya menyebut. Dan ujung pangkal di dalam zikir itu kan ingat. Karena kita kurang ingatnya kepada Allah, maka kita berani untuk melakukan atau melanggar aturan Allah. Karena kita kurang ingatnya kepada Allah, maka kita tidak semangat untuk melakukan aturan-aturan, semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Kata pengarsa Abah mencuplik dari surat Al-Ankabut ayat 45 di tengah kata pengarsa Abah, wala dzikrullahi akbar. Zikir itu lebih agung daripada berbagai amaliyah yang kita lakukan, itu harus ada zikirnya. Kata Abah, satu, min a'dhamil umuril fadhaili. Zikir itu dari agung-agungnya berbagai perkara yang utama. Contoh, kita mengambil gambaran di dalam surat Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatus sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza qudiyatus sholat, kalau sudah sholat di dalam Islam agama kita yang paling utama. Karena ada hadis yang menyebutkan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama utama. Kalau ngaku Islam ya kudu sholat. Ngaku Islam tidak sholat diragukan keislaman. Tapi untuk kita hidup di dunia, setelah sholat juga jangan males-malesan. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, silakan bersebaran di muka bumi ini. Cari yang telah Allah wariskan kepada kita, yang
tukang bangunan silahkan kerja di bangunan. Emang jelma tukang ngahiji-hijikan orang, tukang ngawin-ngawin orang silahkan gitu kan, bersebaran.